Sebuah bendungan hampir berusia 1 abad ini terletak di daerah Neglasari, Tangerang. Bendungan yang sering disebut dengan Pintu Air 10 ini dibangun tahun 1927 di era kolonial penjajahan Belanda. Tahun pembangunan pintu air 10 dari 1927 sampai selesai itu 1930. Untuk yang merencanakan pembangunannya sih dari pemerintah kolonial Belanda. Bendungan yang sangat indah dan memang menjadi salah satu ikon kota Tangerang ini ternyata di balik keindahannya menyimpan banyak sekali misteri. Baik itu cerita mistis maupun tragedi yang pernah terjadi di bendungan tersebut. Saya lewat sendiri ke sini. Saya lihat cahaya di bawah sini, di bawah pintu air 10 ini. Tuh, kayak patromak terang, luar biasa tuh. Tak hanya itu saja, nyatanya di setiap beberapa waktu pasti ditemukan adanya jenazah yang menyangkut di setiap pintu airnya. Kalau ada yang nyamperin kita, minta tolong tuh apa perempuan apa laki, itu pasti siangnya kejadian ada mayat, Abang. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak adanya misteri yang ada di pintu air 10 ini? Lalu apakah banyaknya korban yang tersangkut di setiap pintu airnya karena penguasa tempat ini menginginkan tumbal? Atau malah adanya bendungan ini sebenarnya menyelamatkan para korban agar dapat segera ditemukan? Dan Ananda dan juga Fasya telah sampai di area bendungan pintu air 10. Dan Ananda sudah merasakan adanya makhluk yang ada di dekat kami. Jadi Fasya pada saat kita jalan, saya melihat sosok siluman yang bisa kita bilang sosok siluman buaya. Buaya tapi ini beda dengan yang biasa kita temuin. Tapi ini buayanya itu warnanya hitam sangat-sangat pekat. Dan saya melihat tubuhnya nih. Sosoknya ini ada di sini Pas ya. Lagi di besi ini kan? Di bawah. Di bawah besi ini. Ya. Jadi dia badannya itu badan buaya tapi kepalanya itu tidak ada Pas ya. Adanya sosok buaya hitam ini nyatanya juga pernah dilihat oleh Pak Firdaus yang merupakan sesepuh daerah ini. Seorang seekor buaya tanpa pala datang ke rumah saya, ingin melukai saya, mencengkeklah bahkan. Sosok buaya. Tapi itu hitam pekat sekali Pas ya. Terus apakah sosok ini mengganggu di tempat ini kan Anda? Kalau untuk mengganggu sih nggak ada Pas ya. Kayak ada sesuatu yang jadi dia kayak tuh. Iya, Kayak dia menepakkan apa namanya? buntutnya ya? Buntutnya kayak gini. Sosok ini kepala dengan buntutnya itu terpisah Pas ya. Jadi nggak menjadikan satu wujud dengan full buaya itu tidak. Melainkan badannya di sini, Iya. sosok kepalanya itu ada di sebelah sana Pas ya. Di besi yang sana? Besi sebelah sana. Nah dia sewaktu-waktu bisa menyatu Pas ya. Bisa menyatu ke badan. Di saat dia menyatu, pasti ada suatu tanda bahwa ada yang mungkin entah nanti akan ada sesuatu yang bisa kita bilang kayak ini meluap ataupun Oh, berarti pada saat dia menyatukan kepala dan tubuhnya itu menandakan ada kejanggalan yang Ya. akan terjadi kan Ya, Anda? betul. Oh. Dan apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok-sosok pengganggu di tempat ini? Tidak ada hubungannya sih Pas ya. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Berarti memang dia hanya di sini dan asal si sosok ini itu dari kerajaan di belakang Ya, sana. Bukan kerajaan, lebih tepatnya istana aja. Istana. Aja. Adanya sosok buaya hitam tanpa kepala ini ternyata merupakan salah satu bagian dari istana gaib yang memang sudah dan Ananda lihat ketika memasuki tempat ini. Jadi emang di tengah-tengah sini emang ada istana yang tadi saya bilang, tapi saya belum bisa melihat detail sampai ke dalam. Iya. Nanti mungkin pada saat di dalam kita bisa lebih jauh untuk ada apa aja sih.
Belum mampu menguak seluruh misteri yang ada di bendungan pintu air 10 ini, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran lebih dalam lagi di tempat ini. Bisa tanya Ya. sejarahnya sekali minta izin kali Ya, ya? siap. Halo Pak, saya Fasya. Saya Nanda. Ya, jadi kita mau melihat-lihat di tempat ini, boleh ya Pak? Boleh. Oke, tapi sebelumnya bangunan ini tuh sejarahnya kayak gimana ya Pak? Oh, bangunan ini dibangun oleh waktu penjajahan zaman Belanda ya. Dibangun oleh pemerintah Belanda. Itu tahun 1927 untuk bangunannya. Nah, diresmikannya tahun 1930. Oh gitu. Kalau dari yang Kananda lihat itu dari segi pembangunannya gimana Kananda? Ya, jadi bangunan ini betul emang dibangun di tahun 1927 dan zaman Belanda. Pada saat pembangunan bendungan ini sempat ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita bilang bukan tumbal ya, melainkan ada kejadian yang makan korban jiwa di zaman itu pas ya. Ini sih pekerjanya ya dari orang-orang lokal semua. Dulu itu ada zaman kerja rodi ya. Emang lumayan banyak sih pas ya. Korbannya? Ya, pada saat Pembangunan. pembangunan ini tahun segitu pas ya. Oh. Mungkin biar kita bisa melihat lebih jelas lagi, kita boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Nah pas ya, pas saya masuk, saya sekilas kayak melihat sosok wanita di sebelah sana. Sebelah sana. Ya, kayak ada sosok wanita. Memang benar di sini saya pun sebagai petugas sering menemukan ada sosok wanita ataupun pria yang sedang nongkrong di sini, tapi kita samperin nih nggak ada dia. Oh, jadi pada saat Bapak sedang tugas jaga di sini, Bapak melihat seperti ada sosok laki-laki dan sosok wanita yang sedang duduk di tempat ini, Iya. tapi pas Bapak samperin sosok itu tidak ada. Nggak ada. Serem juga ya. Tapi memang dia masih ada dan suka naik ke atas juga sih pasti. Tapi mungkin bisa kita langsung ke sana kan? Iya. Dan saya permisi dulu ya. Oh, iya. Makasih Baik, banyak, Pak. Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Saya pun melanjutkan penelusuran kembali bersama Den Ananda. Makin dikonfirm lagi dari penjelasan Kananda dan Bapaknya, Iya. bangunan ini tuh bener-bener terlihat seperti bangunan zaman dulu ya Kananda. Iya, zaman Belanda. Dan aku nggak tahu ya entah ini sudah direnov atau gimana, tapi vibes-nya tuh masih dapat banget Betul gitu banget, vibes zaman betul, dulunya. betul. Pada saat pembangunan ini yang tadi saya bilang ada yang bisa kita bilang memakan korban jiwa. Nah, sosoknya itu ada di sebelah sini pas ya. Den mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di sini. Sosok apa itu Kananda? Jadi dia itu adalah bisa kita bilang kuli bangunan kalau di zaman Oh, saatnya. pekerja ya. Pekerjanya. Nah, Oh. Kananda? Den Ananda mencoba untuk lebih mendekati sosok yang sedang diajak berkomunikasi. ya. Jadi pada saat pembangunan ini berjalan Mas ya. Ini kan lumayan tinggi ya Mas ya. Betul. Nah, dia itu terjatuh sih Mas ya. Tapi bukan disebabkan sama goib yang ada di sini Mas ya. Melainkan emang Kecelakaan aja. kerja aja. Nah, dan juga ini makhluk yang di samping saya ini adalah bukan yang dulunya meninggal, melainkan jin yang menduplikasi saja Mas Iya, ya. karena ada tragedi di tempat ini ya Betul, Kananda. betul. Oh, tapi apakah sosok ini mengganggu? Kalau mengganggu sih enggak ya, tidak mengganggu. Tapi dia tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul dan datang ke sini itu pada saat saya mencoba memflashback pada saat pembangunan ini berjalan Pak ya. Oh, Ya makasih. mungkin aku juga ingin menyambung perkataan Kananda tadi bahwa tempat ini pada saat masa pembangunan itu memakan banyak korban. Ya, Banyaknya korban yang jatuh di tempat ini tuh memang semuanya by accident atau beberapa ada yang maaf tapi bisa dibilang tumbal proyek. kalau sejauh ini sih hanya by accident Fasa, bukan untuk tumbal.
tapi emang saya mencium bau sesuatu yang bisa kita bilang menanam kayak kepala, tapi saya masih belum bisa mengetahui di mana posisinya. Nanti mungkin sambil berjalannya mungkin bisa tahu kali Mas. Oke, baik Kananda. Kananda sekarang sedang bertemu lagi dengan sosok lainnya yang aku masih belum tahu itu sosok apa. Nah, di samping saya ini ada sosok wanita dengan pakaian gaun dan menggunakan payung Mas ya. Jadi dia menggunakan posisinya itu begini, Berdiri ya. dengan menggunakan payung seperti ini Mas ya. Dengan pakaian gaun putih. Dan Ananda melihat adanya sosok wanita yang menggunakan payung di tempat ini, di mana sosok ini juga pernah dilihat Pak Gunawan yang memang menjadi penjaga di sini. Waktu saya di atas sendiri ya, mau buka pintu nomor 5, saya mau berjalan, itu ada yang lagi berdiri pegang payung. Itu pun saya mau ngelewatin, ragu, takut, saya agak ngeri-ngeri sedikit ya, agak ngeri-ngeri juga. Tapi wanita ini bukan wanita yang biasa kita temui Mas ya, jenisnya. Melainkan beda dengan dia menggunakan payung dan dia hanya begini saja Mas. Oke. Sebelah sini. Mungkin aku langsung menanyakan ini aja kan Anda, apakah ini sosok yang mengganggu di tempat ini? Dia bilang, sebetulnya saya itu tidak mengganggu mungkin apa ya pegawai yang ada di sini lebih ke sana. Tapi dia hanya ngasih suatu vision bahwa besok itu atau lusa itu akan ada mayat yang ditemukan di sini Mas ya. Jadi sebetulnya adalah jenazah yang di sini itu adalah yang hanyut dan Nyangkut. Tapi maaf, tapi memang nyangkut ya di sini ya. Nyangkut di sini. Nah, dia ngasih suatu atau ngasih clue kalau dia menampakkan wujudnya itu pasti besok atau lusa itu akan ditemukannya jenazah. Maaf, tapi ada jenazah yang ikut hanyut di sungai ini dan berakhir di bendungan ini. Si sosok ini akan memberikan tanda ke para penjaga, menampakkan dirinya, dan disitulah penjaga itu tahu bahwa beberapa hari ke depannya akan ditemukan jenazah di bendungan ini. Kita lagi jaga malam nih, ketiduran di sini. Kalau ada yang nyamperin kita, minta tolong tuh apa perempuan, itu pasti siangnya kejadian ada mayat. Dan sosok ini pun juga bisa ditemuin di atas Mas ya. Nih, di bangunan itu Mas ya. Dari mana asalnya si sosok ini kan Anda? Jadi wanita ini asalnya itu adalah di dalam istana yang tadi kita sebutkan di awal itu Mas ya. Jadi dia penghuni istana yang ada di sungai ini. Ada yang ada di perairan ini ya, lagi-lagi ya. Tapi yang saya lihat sih emang wanita ini cantik dengan pakaian gaun, dengan menggunakan payung itu. Tapi untuk segi negatifnya itu tidak ada sih Mas. Apa tujuan dari si sosok ini itu memberitahu bahwasannya akan ditemukannya jenazah yang tersangkut di perairan ini ke para penjaga? Jadi kata wanita ini adalah saya hanya bisa ngasih tahu penjaga saja. Kalau saya tidak ngasih tahu bahwa ada clue atau vision untuk nanti besok atau lusa itu bahkan ada kejadian itu, biasanya nggak ditemukan pasien jenazahnya itu. Maksudnya? Yang ditemukan itu adalah jadi pada saat jenazah ini nyangkut, terkadang jenazah itu sampai ke bawah pasien. Oh, ke dasar perairan ini. Nah, ya? ke dalam itu akhirnya ada sosok yang bisa kita bilang dia kayak ngambil jasad itu sampai ke bawah gini. Oh, seperti ada pusaran air. Betul. Tapi ini sosok makhluk yang ada di sini. Oh, oke. Berarti si sosok wanita ini bisa kita bilang membantu juga. Betul. Oh. Lebih ke segi membantu, segi positifnya ada. Oke.
Tapi apakah si sosok wanita ini bisa memberitahu kita dari mana asalnya para jenazah itu, atau mungkin bagaimana para jenazah itu bisa tersangkut di perairan ini? Jadi gini Pas ya, pada saat jenazah udah mau berjalan, maksudnya menuju ke lokasi ini, dia sudah mengetahui sudah jauh banget Pas ya. Sudah jauh banget, makanya ditemukannya itu besok atau lusanya. Jadi nggak saat ini juga. Misalkan ditampaki sama wujud wanita itu, nggak saat ini Pada juga. saat itu juga para Ditemukannya. petugas menemukan Ya, jenazah. tapi mungkin besok atau lusa akan menemukan hal itu. Oh, berarti memang bukan yang tapi meninggal di perairan ini. Bukan. Tapi memang karena jenazahnya itu Hanyut. terbawa Hanyut dan- oleh arus dan akhirnya tersangkutlah Sangkut di sini. Betul Pas ya. Apakah sosok ini mengetahui soal sosok yang bisa menyebabkan pusaran air itu? Dia bilang nanti ada yang menyampaikan soal hal itu. Bukan bukan kewajiban dia untuk ngasih informasi soal hal itu Pas. Ya. Dia tidak mau, dan dia bilang nanti kamu akan menemukan makhluk ini. Ya, baik kalau begitu. Kita mungkin lanjutin penelusuran kita ya kan. Siap. Belum menemukan titik terang mengenai tempat ini dan Ananda dan Fasya pun melanjutkan penelusuran. Nah, saya sekilas Pas ya, Ya. di sebelah sana itu ada makhluk Pas ya. Cuma nanti kita akan ke sana. Kita akan coba komunikasi sama makhluk yang ada di sana itu Pas. Dan Ananda kembali melihat adanya makhluk astral yang ada di ujung jembatan. Kami pun mencoba untuk mendekati makhluk tersebut untuk dapat berkomunikasi. Tapi pada saat kita berjalan ini kan Anda, Ya. gimana soal istana yang tadi sempat kan Anda lihat? Jadi istananya itu sangat ada di tengah-tengah ini Pas ya. Di tengah-tengah ini. Bahkan itu sangat luas sampai ke sana Pas ya. Oh. Jadi kita itu kalau di alamnya itu kita sudah masukin istananya itu Pas ya. Oh, kita sudah memasuki Ya. istananya mereka. Betul. Wow. Jadi walaupun dia ada di dalam situ kayak kita itu kayak sekilas masuk ke alam dia. Saya pun melanjutkan penelusuran kembali bersama Dan Ananda. Ada di sebelah mana kan Anda? Nah ini Pas ya. Oh. Permisi. Aduh. Hati-hati kan Anda. Aduh, jangan pinggir-pinggir. Oke, pemirsa. Sekarang kan Anda sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi kan Anda sempat lihat. Yang kalau dari penjelasan kan Anda itu dia seperti muncul ke permukaan air, lalu berenang lagi dan begitu seterusnya. Aku pun masih belum tahu itu sosok apa dan apakah mengganggu di tempat ini. Ya Pas ya. Jadi ini di sini ada sosok kayak hewan penyu, tapi sangat gede sekali. Bukan kayak penyu biasa, tapi gede sekali Pas ya. Gede sekali, dan di belakangnya itu kayak ada tulisan Cina. Di tempurungnya itu. Ya, kayak tulisan Cina. Nah, dia itu suka datang, suka timbul pada saat bisa kita bilang event atau kegiatan Tionghoa. Oh, pada saat mungkin apa ya bilangnya? Pada saat orang Chinese itu sedang merayakan sesuatu. Betul. Oh, oke. Nah, dia bilang iya. Tapi apakah sosok ini sosok yang negatif? Kalau yang saya lihat dari segi visual saya, dan saya sempat komunikasi dengan makhluk ini, dia sih tidak ada sosok negatifnya. Maksudnya bukan hal yang negatif, melainkan hal yang positif. Dan sosok ini dipercayai sama kaum Tionghoa, masyarakat Tionghoa lah. Dipercayai untuk? Jadi dia itu sumber kehidupan. Oh. Jadi kalau penyu itu kan
kita itu bisa umurnya panjang pas ya. Betul. Panjang. Nah, dipercaya dengan hal kayak gitu. Oh, filosofi Filosofi itu, itulah. Mas, ya. Dari mana asalnya sosok ini? Jadi pada saat zaman mungkin 1960-an, jadi masyarakat Tionghoa itu kayak melepaskan penyu pas ya. Di atasnya itu ada tulisan Ada ukiran Ya, bahasa Tionghoa ya. Tionghoa itu, Chinese itu, Cina itu. Nah, habis itu dilepaskan lah di sini pas ya. Di perairan ini? Ya, dilepaskan. Kayak gitu. Oh. Di sebelah sini, di sini ada sosok laki-laki dengan pakaian yang sudah basah kuyup sekali, dengan celana pendek dan kaos kutang putih. Cuma posisinya ini kaosnya basah kuyup sekali. Mukanya dengan mata yang sipit dan dia kayak tersenyum, kayak menundukkan kepala begini pas. Kenapa itu dia Kananda? Perlahan tapi pasti teka-teki tentang misteri yang terjadi di bendungan pintu air 10 ini mulai terkuak. Namun mampukah Den Ananda dan juga Fasya mengungkap semua tabir yang pernah terjadi di sini? Anak-anak muda jika berkumpul, dia suka ada di belakangnya pas ya. Tiba-tiba ikut muncul pas ya. Perlahan tapi pasti teka-teki tentang misteri yang terjadi di bendungan pintu air 10 ini mulai terkuak. Namun mampukah Den Ananda dan juga Fasya mengungkap semua tabir yang pernah terjadi di sini? Dulu di pintu nomor 10 juga kalau nggak salah. Itu ada orang pacaran berdua. Itu dia berantem berdua di sana. Si laki-laki ini mengancamnya bunuh diri. Tapi hari itu nggak kejadian bunuh diri dia. Besok balik lagi. Nah, si laki-laki itu langsung loncat bunuh diri. Tempat tinggal saya. Kenapa saya di sini? Dia bilang juga saya itu ingin dekat sama tempat tinggal saya. Dia pedagang kain, istirahat di ujung, di bawah pohon besar, disebutnya itu kayu gede dulu mah. Dia yang meninggal di situ. Dan dia bilang terima kasih, walaupun dia muka Chinese, emang bahasanya sudah bahasa Indonesia, tetapi logatnya logat Chinese tetap Tionghoa ya. Logat Tionghoa, dia bilang makasih. Udah cuma gitu aja sih. Berarti mungkin bisa aku simpulkan sedikit soal sosok ini. Dari cerita Kananda, sosok ini bukanlah sosok yang mengganggu ya Kananda? Betul, betul. Bukan sosok yang mengganggu. Dan sosok yang tadi ini tuh seperti ya. Yang saya tadi bilang timbul datang timbul tenggelam. Nah, yang sosok ini itu pasti ya. Yang sosok penyu yang tadi itu. Jadi emang sosok penyu ini ya ada di sini karena emang mungkin bendungan ini dekat dengan salah satu kampung yang dihuni sama kaum Tionghoa. Oke, Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok ini, apakah sosok ini tahu soal sosok yang mengganggu di tempat ini? Dia bilang sih kalau sosok penyu ini tidak mengetahui soal yang suka mengganggu pas ya. Tapi yang sosok laki-laki ini dia bilang ada yang mengganggu, tapi nggak di situ, melainkan di sebelah sana pas ya katanya. Oh, di sebelah sana? Iya. Oke, baik kalau gitu. Kamu ke sana Kananda? Tadi Kananda merasakan ada sosok apa Kananda dari arah sini? Jadi emang ada sosok di sana pas ya bentuknya. Kayak ada yang minta tolong katanya. Hah? Dan Ananda merasakan adanya teriakan minta tolong. Den pun mencoba untuk mendatangi sosok yang berteriak tersebut. Hei, sini. Assalamualaikum. Jadi pas ya, ternyata dia yang minta tolong pas ya. Sosok ini adalah sosok laki-laki dengan
muka yang udah penuh dengan belatung, bagian tubuhnya, muka bahkan di bagian tubuhnya. Tadi kamu minta tolong di mana? Tadi dia ngomong kayak gini pas saya di kaca. Dia bilang, tolong, cuma sangat kencang sekali. Nah, Kenapa dia minta tolong ke Anda? jadi sosok ini adalah bisa kita bilang kuli bangunannya yang sempat pada saat pembangunan ini Jadi terjatuh. korban ya. 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 Tapi apakah sosok ini mengganggu? Apa ya? Kalau pandangan saya sih, untuk pandangan saya itu dia nggak mengganggu Fas ya. Tapi emang dia suka kayak gitu, suka ada bunyi tolong, 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 tolong. Adanya sosok ini ternyata beberapa kali terdengar oleh warga tentang adanya sebuah teriakan minta tolong. Banyak, terutama warga-warga sini, sekitaran sini itu sering mendengar hal-hal mistisnya itu banyak. Salah satunya sering terdengar suara jeritan atau tangisan. Jadi laki-laki ini ya, kembali lagi sosoknya itu emang segininya Fas ya, dengan rambut belah tengah, tapi muka dan semua tubuhnya itu penuh dengan belatung Fas. Berarti memang sosok pekerja yang menjadi korban pada saat pembangunan, tetapi bukan sosok yang negatif ya kan? Ya, tapi emang mungkin ya anggapan penduduk yang dekat sini mengatakan bahwa dia itu mengganggu. Tapi kalau pandangan saya dia tidak mengganggu sih, karena dia tidak membahayakan juga, hanya ngasih sesuatu yang bisa kita bilang, gue mau minta tolong ya, Menimbulkan suara. Dan memang mendengar dari ceritanya itu cukup sedih ya, cukup disayangkan kecelakaan-kecelakaan itu terjadi. Cuma di lain itu pun yang aku rasakan pada saat masuk ke bangunan itu tuh sangat amat pengap dan panas yang aku rasain. Jadi di atas katanya ada sosok. Nah. Di tangga sini Mas ya. Ya. Ada sosok wanita juga. Ya. Ada sosok wanita dengan dia yang suka bahkan mengganggu pemancing-pemancing yang ada di sini Pak. Sosok yang mengganggu. Iya. Jadi sosok wanita ini yang ada di tangga itu sedang duduk diam begini aja. Ya. Tapi giginya itu bahkan tidak ada Pak ya. Dia hanya dengan mulut yang menganga gitu, tapi tidak mempunyai gigi. Bahkan lidah pun tidak ada sama sekali. Dia bilang saya suka mengganggu pemancing-pemancing yang ada di sini. Kenapa kamu mengganggu? Jadi terkadang pemancing-pemancing di sini itu sebelum melakukan melakukan kegiatannya suka minum-minum yang bisa kita bilang Minuman keras. Nanti sangat tidak suka begitu Fas ya. Oh, berarti si sosok ini mempunyai alasan Iya. untuk mengganggu para pemancing yang ada di sekitaran sini kan Iya, Anda? betul. Oke, tapi asal sosok ini tuh dari mana kan Anda? Asalnya itu dia ini adalah ada di sebelah sana Fas ya. Tapi bukan di sungai, melainkan di suatu hutan. Cuma letaknya ini nggak jauh dekat sini Fas ya. Oh, terus kenapa akhirnya si sosok itu memilih untuk tinggal di tempat ini, itu kenapa? Dia itu bangga. Dia bilang, saya bangga dengan bangunan ini. Oh. Jadi bangunan ini itu buat dia itu menjadi kebanggaan. Walaupun dibuatnya pada saat zaman Belanda, Ya. tapi bangga karena masih kokoh banget dan megah. Dia bilang gitu. Saya nyaman ada di sini kan dia. Berarti memang si sosok ini tertarik dengan bangunan Betul, ini. betul banget, betul. Oh, bukan karena alasan lain. Ya.
Ya, mungkin kita langsung ke bawah. Adanya beberapa makhluk di bangunan ini ternyata bukan merupakan makhluk yang memiliki energi negatif yang kuat. Melainkan hanya berupa makhluk yang memang dulunya pernah hidup namun tewas di area tersebut. Dan Ananda pun akhirnya mengajak kami melanjutkan penelusuran menuju tempat di mana ia merasakan adanya sosok makhluk astral yang negatif. Fase. Kananda! Dan tiba-tiba saja berlari seolah mengejar suatu sosok. Namun entah sosok itu pergi kemana. Nyatanya Dan Ananda masih terus mencari sosok tersebut. Saya kehilangan jejaknya. Mana ya? Oh itu. Kananda! Pelan-pelan Kananda, aduh. Hei. 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 Dan Ananda akhirnya menemukan sosok yang ia cari dan mencoba berkomunikasi dengannya. Oke pemirsa, sepertinya disinilah sosok yang tadi Kananda sempat lihat, dan sosok itu langsung berlari dan sosok itu membawa kami ke tempat ini. Dan dari penjelasan Kananda tadi, sosok ini mempunyai aura yang panas yang mungkin bisa aku simpulkan sosok ini adalah sosok yang negatif. Pas ya. Ajak komunikasi di sini aja Kananda, tempat yang aman. Nggak apa. Samping saya itu adalah ada sosok, kita bisa bilang dengan posisi botak, dengan hanya menggunakan kain putih di sini, dan dia badannya itu ceking sekali Fasya, dan jalannya begini. Aduh, seperti merangkak ya. Itu teman saya, waktu itu masih ada beko ya, mobil beko itu. Teman saya ngeliatin beko, di situ ada di atas beko orang lagi berangkang. Tangannya panjang, badannya panjang. Nah, dia sambil teriak-teriak, ada orang berangkang. Saya tepuk mukanya, kenapa? Pas saya lihat ke belakang, iya lari kenceng lagi orang berangkang itu, lari kenceng, muterin beko itu. Apakah ini sosok yang mengganggu Kananda? Dibilang mengganggu, iya Fasya. Dia bilang saya suka mengganggu juga di wilayah ini. Tapi nggak hanya di bangunan ini aja, melainkan di tempat-tempat yang lain. Di wilayah sini ya. Kenapa itu dia mengganggu Kananda? Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok tersebut. Dia emang senang Fasya. Senang mengganggu manusia. Karena itu menjadikan kebanggaan dia Fasya. Itu ke pintu, dari pintu 1 ke 10 kita lihat kayak ada orang lagi lari-larian, main. Kita samperin, kita pikir takutnya ada orang masuk ya, kita samperin nggak ada. Manusia itu menakuti dia Fasya. Ada yang takut sama sosok Iya, ini, itu jadi- yang dia senangi. Betul banget, jadi kebanggaan dia juga. Untuk asalnya sendiri Kananda, dari mana sosok ini itu berasal? Asalnya itu sebelah sana Fasya. Itu yang tadi saya bilang ada hutan ya. Oh iya benar-benar. Ya, sebelah sana asalnya. Dia. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Kananda untuk sosok ini. Apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok-sosok yang mungkin paling dominan di tempat ini? Dia bilang tidak ada hubungannya. Bahkan dia bilang saya takut kau kesana-sana Fasya, ke wilayah sungai. Dia tidak berani ke kawasan sana. Iya, kawasan sana. Kenapa? Ada yang memimpin di sana. Ada yang menguasai. Ada yang menguasai wilayah di daerah sana. Iya, dia takut. Dia hanya mengganggu di sekeliling sini ya Fasya, tapi bukan di dekat sungai ataupun mancing. Oke.
Gangguan seperti apa kan Anda yang biasanya ditimbulkan oleh sosok ini? Jadi anak-anak muda jika berkumpul, dia suka ada di belakangnya Mas ya. Tiba-tiba ikut muncul Mas ya. Oh. Ya. Dan dia datang itu di jam 1 malam. Oh, ada jamnya. Ya. Kenapa emang kan Anda harus spesifik jam 1 malam? Jadi di jam 1 malam itu di dekat-dekat si wilayah sini itu masih banyak anak muda yang suka berkumpul. Bahkan suka bisa kita bilang melakukan hal-hal negatif gitu Mas. Oh. Mungkin. Dan kelompok-kelompok itulah yang biasanya diganggu oleh sosok ini. Iya. Oke. Makasih. Ya. Jadi makanya itu. Tadi dia sempat menghilang. Pada saat saya mencoba untuk ngajak komunikasi, dia menghilang dan sangat cepat sekali jalannya Mas ya. Habis itu saya kehilangan, mungkin bisa kita bilang kehilangan jejak. Dan ya saya menemukan lagi dia ada di bawah situ. Bawah situ ya. Nah. Oke, menyambung dari statement yang sosok ini katakan tadi bahwa sosok ini tidak berani ke kawasan sana. Iya. Akhirnya dia bilang sih di kawasan sana itu ada penguasanya, ada yang menguasai, bahkan bisa kita bilang tuannya di sebelah sana. Dia sempat bilang nggak sosoknya itu seperti apa? Dia bilang. Tidak Dia hanya bilang dia tidak mau ke sana-sana, akhirnya ada yang menguasai aja. Oke, kalau gitu mau ke sana kan? Boleh. Ya. Dan Ananda dan juga Fasya memutuskan untuk pergi menuju tempat di mana sosok yang tadi berkomunikasi dengan Nanda ketakutan untuk pergi ke area ini. Dan penunggu yang tadi sempat kita komunikasiin di sebelah sana itu yang menyatakan bahwa di sini ada penguasanya katanya Mas ya. Oh, jadi letaknya itu ada di sini kan Iya. Anda? Mungkin kita langsung coba ke sana Mas ya. Dan Ananda dan Fasya turun ke bawah menuju area sungai yang memang sedang surut airnya. Dan seperti yang kita bisa lihat juga ya kan Anda, di Ya. sini itu banyak sekali pemancing, orang yang memancing. Dan mungkin pemancing-pemancing inilah yang tadi sempat di-mention sama salah satu sosok yang kita temui. Betul. Sosok wanita yang suka mengganggu para orang yang memancing di tempat ini ya. Ya. Yang melakukan hal negatif juga. Ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan kan Anda ke sosok yang bisa dibilang penguasa di tempat ini, gimana Dia kan Anda? penguasanya di sana sih Fas ya. Di bebatuan sana itu. Bebatuan situ. Saya coba panggil aja ya. Oke. Tim, boleh minta night vision? Oke, pemirsa. Sekarang Kananda sepertinya sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan, bisa kita bilang, sosok penguasa di tempat ini. Karena memang Kananda juga tadi sempat bilang bahwa di belakang kami ini, disitulah letak si sosok penguasa itu berada. Dan sampai sekarang pun aku masih belum tahu sosok itu wujudnya seperti apa. Tapi memang Kananda mencoba untuk mengajak berkomunikasi sosok penguasa itu di sini. Jadi kami tidak perlu menuju ke tempat si sosok penguasa itu berada. Ya, Fas ya. Sudah, Bisa Kananda? nyalain lampunya juga. Boleh dinyalain lagi, tim? Ya Fas ya, di belakang kita ini ada sosok, bisa kita bilang sosok manusia, tapi bisa berwujud buaya. Buaya putih. Nah, sebetulnya ada 3 Fas ya. Ada 3 sosok. 3 sosok, tapi 2 itu masih di sebelah sana Fas ya. Saya hanya ajak komunikasi hanya 1 aja. 1 yang bisa saya ajak komunikasi. Nah, di 3 ini wujudnya itu adalah manusia dengan sosok laki-laki. Dan sosok wanita pun juga ada, tapi agak jauh di sebelah sana. Kayak gitu Pak. Nah,
Kalau yang saya lihat dan saya ketahui mungkin dia sudah lama sekali ada di sini Pak. Bahkan dia bisa kita bilang penguasa istana yang ada di sini. Adanya istana di dalam bendungan pintu air 10 maupun aliran sungai Cisadane yang berada di bawahnya ini ternyata pernah dilihat oleh Pak Firdaus, di mana Pak Firdaus pernah diajak untuk masuk ke dalam istana tersebut. Bahkan saya diajaklah ke tempat beliau, tempat singgasana beliau. Gitu. Itu di bawah dasar ada seperti singgasana karpet merah. Ternyata disitulah istananya. Dia ada di sebelah sana. Sosok apa itu Kananda? Sosok siluman juga. Bahkan bisa kita bilang suka menenggelamkan manusia ya di sini. Jadi istana yang sempat kita lihat pada awal penelusuran itu adalah istananya mereka. Iya, betul. Jadi 3 sosok ini adalah, bahkan masih banyak lagi sosok yang lainnya yang berwujud buaya. Itu adalah yang menempati istana yang ada di wilayah ini pasti. Bahkan yang bisa kita bilang di sungai Cisadane ini. Tapi apakah sosok ini sosok yang negatif Kananda? Dia tidak negatif sama sekali, melainkan sangat-sangat positif di tempat ini. Kenapa bisa saya bilang positif? Dia bisa ngasih sinyal jika ada sesuatu yang bakal bisa menimbulkan bencana di wilayah ini. Oh, dia memberikan seperti Sinyal atau visual Visual. ke para penjaga di Iya. sini jika sewaktu-waktu akan terjadi bencana. Betul. Bahkan 3 sosok laki-laki ini sempat melakukan hal yang bisa kita bilang untuk mengingatkan pegawai yang ada di bendungan ini. Ingatkan. Iya. Maksudnya? Jadi pada saat kejadian itu pegawai itu mungkin saking kelelahan dia nggak memantau atas debitnya ini. Jadi, Airnya ya. Jadi dia dibangunkan sama 3 sosok ini dan langsung Dibukalah bendungan ini. Oh, jadi pada saat itu air volumenya sudah naik Ya. dan akan meluap. Dan si penjaga ini mungkin sedang lengah atau tertidur ya, Kananda. kelelahan. Oke, lalu dibangunkanlah oleh si 3 sosok ini untuk membuka bendungan air ini agar Betul. tidak meluap. Betul banget Mas ya. Adanya sosok ini ternyata selalu mengingatkan kepada para penjaga bendungan pintu air 10 ketika debit air sudah mencapai batas dan hampir banjir. Waktu itu ya sedang tidur di atas, itu ada 3 orang ngebangunin saya, tapi dia dengan bahasanya pakai bahasa Sunda ya. Sia, sarewae. Saya kaget, siapa ini 3 orang? Saya marah-marah, siapa? Lu pada naik ke atas, saya gituin. Pas saya lihat ke kali, air tinggi, banjir. Saya langsung buka pintu. Setelah saya buka pintu, saya inget tadi ada orang 3. Saya cari nggak ada. Berarti ketiga sosok buaya itu adalah ketiga pendekar Cisadane. Bisa dibilang iya. Tadi saya belum sempat ngasih tahu untuk sosok wujudnya yang fullnya ya Fas ya. Yang saya lihat emang di belakang saya ini sosok laki-laki ini emang dengan dia jubah putih-putih Fas ya. Oh. Jubah putih-putih dengan ada sabuknya di tengahnya ini. Tapi sabuknya itu kayak ada mata mahkotanya. Oh. Ada mata, tapi saya bisa bilang bukan mahkota ya, apa sih namanya? Itu sangat silau sekali Fas ya di sabuknya dia. Seperti berlian mungkin ya. Mungkin. Dia ada batu, kayak cuma dia bentuknya kayak mata gitu Fas ya. Di sabuknya. Adanya buaya ini terkadang juga disebut dengan pendekar Cisadane, di mana para pendekar inilah yang sebenarnya sering membantu warga apabila ada yang tercebur di area ini. Mereka itu menolong sebenarnya, membantu. Pada saat ada yang kecebur itu mereka kadang-kadang suka didorong ke darat. Nah, ada satu makhluk yang mungkin bisa kita bilang sangat negatif. Dia ada di sebelah sana Fas ya. Dia ada di sebelah sana. Sosok apa itu Kananda? Sosok siluman juga. Bahkan bisa kita bilang suka menenggelamkan manusia ya di sini. Di Kali Cisadane. Oh, berarti ada satu sosok siluman juga di sini Ya, yang suka menyebabkan itu para warga tenggelam. betul banget Mas ya, betul. Nah, jadi emang
mungkin di sini kan banyak pemancing. Betul. Banyak pemancing, mungkin dia lengah ataupun apa itu bisa juga menjadi penyebabnya juga sih pasti. Oh, tapi itu sosok itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketiga sosok, bahkan Betul. sosok buaya lainnya kan? Buaya lainnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, sosok siluman itu yang sana tadi saya lupa juga untuk menyampaikan, wujudnya itu bukan kayak buaya, melainkan kayak ikan. Sosoknya ikan, tapi sangat gede sekali. Sangat gede. Gitu. Nah, jadi dia itu kayak pada saat mancing itu kayak ngambil kaki, Menarik kaki para pemancing ya? dengan mulutnya dia gitu. Astaga. Gitu. Oke. Aku udah dapat sih kesimpulan untuk penelusuran malam hari ini Kananda, bahwasanya memang banyak sosok negatif di tempat ini, sosok yang mengganggu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan sungai ini ya. Betul. Dengan betul. perairan ini tuh tidak ada hubungannya. Ah, Dan kita pun tadi beberapa kali bertemu dengan sosok yang bisa kita bilang sosok positif Iya. di tempat ini, Iya. yang dimana sosok-sosok itu membantu para penjaga untuk lebih aware lagi betul. terhadap sungai yang mereka jaga ya Betul banget, Kananda. betul banget. Serta juga ya satu lagi mungkin yang bisa aku simpulkan adalah pembangunan bendungan ini memang banyak korban. Betul. Ada satu pembangunan. Betul. Tapi itu bisa kita confirm bahwa itu memang pure kecelakaan Ya, Kananda. insiden, bukan Insiden. tidak ada hubungannya sama gangguan goib kayak gitu sih pasti. Oke, mungkin kita lanjutkan obrolan di tempat yang lebih enak ya Baik. Kananda, karena takut airnya Ya. dibuka atau gimana. Siap. Oke, Kananda, aku rasa sudah cukup Siap. penelusuran pada malam hari ini karena memang aku pun sudah mendapatkan jawabannya. Ya. Bahwasanya memang benar banyak sekali bisa kita bilang tragedi yang terjadi pada saat masa pembangunan bendungan ini. Ya, Tetapi tragedi itu pun terjadi memang karena pure accident ya, Betul. pure kecelakaan, tidak ada sangkut pautnya sama dengan gangguan goib. betul. Dan beberapa sosok yang kita temui bersifat negatif pun tidak ada hubungannya ya Ya. dengan tempat ini. Lalu memang benar adanya tentang sosok buaya yang bisa dibilang cerita rakyat Ya. juga di sekitar sini. Dan itu pun sosok yang bisa kita bilang positif ya, Betul, karena ada sosok betul. yang menjaga di tempat ini. Betul. Bahkan beberapa sosok pun yang bisa kita bilang memberi peringatan atau memberi visual ke para penjaga itu Ya. memang benar adanya Betul, ya Kananda. betul, pasti. Oke, teman-teman ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di JTV.